Iya bisa. Pakai. Nggak pakai terusin aja. Gue pakai. Ini nggak dulu. Iya anjir. Nanti lu syuting gini dong. Selamat malam semua ya. Selamat malam sih. Pakai lihat dulu. Nah, ya. Aduh. Nah. Tuh. Hai. Abis dari mana nih? Aku dari rumah. Ada kelas nanti? Nanti ada kelas. Oke, jadi hari ini aku mau nanya kamu sebentar tentang parfum nih, Mas. Oke, boleh. Nah, biasa kamu pakai gak sih parfum? Aku pakai. Dari brand apa tuh kamu tahu? Kalau mau tahu Diptyque, aku pakai Diptyque. Pernah coba Savenco atau sekarang semuanya? Aku pernah coba Savenco, di rumah juga ada Savenco. Pakai yang apa tuh? Aku udah tahu. Yang, aduh lupa lagi. Apa ya? Pokoknya Goya Melly. Asik. Oke. Nah, apa sih yang paling menarik perhatian kamu saat kamu beli produk Savenco itu? Apa dari aromanya, dari packagingnya, ataupun dari mereknya, atau juga dari influencer yang promosiin parfum itu? Kalau aku sih lebih tertarik ke harganya ya. Oke. Karena menurut aku sendiri kayak harga dan wangi. Dengan harga wangi yang enak dan menurut aku tuh tahan lama juga, itu tuh dengan harga yang sekitar 200 ribuan ya. Iya, Savenco sekitar segitu sih. Itu lumayan. Berarti worth it Lumayan. Oke. Nah, misalkan kamu pasti sering dong lihat iklan-iklan parfum entah dari Savenco atau dari brand lainnya. Nah, saat kamu lihat parfum itu di media sosial, apa sih yang kamu perhatikan dan kamu harapin dari iklan tersebut? Yang aku harapin dari iklan sih apa ya, wanginya itu sesuai dengan ekspektasi. Oke, berarti kalau nggak sesuai ekspektasi gimana? Aduh, kalau nggak sesuai ekspektasi kurang, berarti penyampaiannya targetnya bukan aku. Oke. Nah, kamu lebih tertarik kalau beli parfum itu emang dari influencernya atau selebriti atau emang dari kualitas produknya? Aku dari kualitas produk. Misal kalau Jeno jadi Aduh, brand ambassador dari Savenco, lo milih untuk beli parfum itu juga karena Jeno apa tetap dari kualitas? kalau itu sulit. Kan kalau Jeno misalnya Jeno jadi apa brand ambassador dari Savenco. Sebenarnya kan aku udah tahu produknya Savenco itu gimana kan. Jadi kayak bakal beli sih. Oke. Nah, apa yang sih paling mempengaruhi kamu dari iklan resmi brand itu atau dari review dari influencer ataupun dari pengguna-pengguna biasa? Pengguna biasa sih. Kenapa? Soalnya kan pengguna biasa itu kan ada temen kan ya. Oh iya. Temen, terus kadang emang suka minta apa bantuan temen gitu sih, kayak yang udah pernah coba gitu ya. Udah pernah coba. Oke. Nah, kamu paham gak sih kayak tentang top notes, middle notes, base notes gitu? Waduh, apa tuh? Oh, nggak tahu ya. Nggak tahu aku. Nah, jadi kalau top notes itu adalah pas pertama kali nih kamu super parfum itu adalah top notes-nya. Oke. Nah, kalau middle notes-nya itu adalah wangi asli dari parfum itu. Bisa dari floral kayak mawar, mati gitu, dan base notes-nya itu adalah wangi yang emang udah nyatu sama aroma badan kamu sendiri. Oke. Iya. Nah, kalau kamu kan paham nih. Kira-kira kamu suka gimana tuh dari aromanya? Yang floral, yang sweet, atau yang emang bold gitu? Aku sendiri sih suka yang floral ya. Floral. Sama dong, aku juga yang floral. Karena emang wangi itu kadang fresh. Terus boleh ke manis-manis. Nah, jadi di sini aku ada beberapa parfum dari Savenco sama Scarlett. Kira-kira mau coba yang mana nih? Ini ada dari Louis, ada Minet, sama ini. Yes. Terus Scarlett juga yang Velvet Row dan juga Love Forever Fairy. Kamu coba yang mana nih? Dari satu ini. Aku mau dari Scarlett dulu. Yang mana? Yang merah. Oke. Ih, silahkan untuk dicoba. Izin ya? Iya, pakai aja. Aman, santai.
ini dulu. Oke. Coba. Gimana? Enak sih, tapi kayaknya bukan tipeku ya. Oh, bukan tipe kamu ya. Enak ini, enak. Nah, kalau dari Safen kok, kamu pengen yang mana nih? Mungkin yang ini kali ya. Oke. Boleh. Kayak Gas. misterius gitu. Aduh, repot. Oke. Nah, tadi kan aku udah coba nih dari Scarlett yang Velvet Row dan juga Savenco yang Minuet. Apa sih kesan pertama kamu pas kamu kali mencium parfum itu? Kalau ini tuh, kalau yang Velvet Rock itu yang pertama kali aku cium itu dia soft sih. Jadi wanginya bukan wangi yang kayak langsung nyelkit gitu di hidung. Nah, kalau Minuet ini agak nyelkit sih. Agak langsung nusuk ke hidung gitu. Berarti kalau Scarlett emang kayak lebih soft yang untuk Velvet ya. Gitu. Nah, biasa kamu cari informasi-informasi tentang parfum sebelum kamu beli itu gimana sih? Dan faktor apa yang paling mempengaruhi kamu dalam memutuskan untuk kamu bakal beli parfum ini? Aku biasanya nyarinya di TikTok sih. Soalnya kan TikTok sekalian emang sekalian sambil nge-scroll kan. Terus kayak kadang tuh emang reviewnya yang detail. Terus jadi kita kayak paham gitu. Nah, untuk yang mempengaruhi faktor pembelian itu wangi. Tetap wanginya. Oke. Nah, dari apa yang udah kamu beli ini yang Savenco yang kamu punya, kira-kira kamu bakal di-purchase lagi gak parfum itu? Akan di-purchase. Siapa tuh? Karena wangi dan juga wanginya yang aku suka dan juga harganya yang pasti kantong, karena kebanyakan parfumku itu ada harganya. Nah, siapa sih yang paling mempengaruhi kamu dalam milih parfum? Tadi kan kamu bilang ada coba dari temannya. Berarti kalau misalnya aku bandingin teman sama dari kualitas parfum tersebut, kira-kira yang mana? Aku kok kualitas produk sih. Mungkin kadang kan teman juga selera orang kan beda-beda ya. Jadi menurut temen itu kualitasnya bagus, terus mungkin mereka bilang enak, tapi kalau misalnya di aku sendiri kurang dan juga wanginya aku kurang suka. Nah, lanjut, apa sih yang buat sebuah brand parfum itu punya citra yang baik di mata kamu? Sebuah parfum punya citra baik. Iya. Kualitas sih, kualitas produknya. Oke. Nah, berarti kalau misalnya kamu lihat di iklan, kalian biasanya pakai influencer atau selebritis terkenal. Nah, menurut kamu gaya atau tampilan influencer itu bisa mencerminkan identitas brand tersebut gak? Yang mereka promosi. Kayaknya sih bisa deh. Kenapa tuh? Soalnya kayak misalnya nih ya, misalnya Scarlett. Ini kan buahnya Velvet apa itu? Velvet Row. Velvet Row gitu kan. Nah, kalau dengan penampilan brand ambassador yang kayak elegan, itu penyampaiannya dapat. Oke. Kalau yang Savenco ini lebih ke itu sih yang freedom. Oke. Nah, menurut kamu juga nih, apakah selebriti itu lebih efektif dalam membangun citra eksklusif dibandingkan influencer-influencer biasa yang mempromosikan parfum tersebut? Kayaknya kalau tadi artis ya? Iya, bisa dari selebriti terkenal. Agak nguras money sih sebenarnya. Mendingan lebih ke influencer, karena mereka kan itu jobnya mereka kan. Dan juga untuk membayar influencer itu nggak segede untuk membayar selebriti. Nah, mereka juga ada pasti gede juga kan. Kan belum tentu kalau mereka nyawa selebriti, belum tentu mereka juga brandnya itu cocok sama mereka. Kadang kan gitu kan. Nah, apakah Scarlett dan Savenco ini menurut kamu punya citra brand yang berbeda? Menurutku iya. Apa tuh perbedaannya kalau tahu? Karena menurut kalau yang aku lihat sendiri ya, kalau Scarlett itu kesannya lebih elegan. Dan kalau yang
Shop & Co ini lebih kayak free gitu loh. Free, oke. Bebas. Nah, apa sih yang kamu harapin dari seorang influencer ataupun selebriti saat mereka promosiin produknya supaya kamu itu percaya nih sama produk yang mereka promosiin supaya kamu bisa beli juga? Apa ya? Kayaknya cara mereka meyakinkan itu ya. Iya, cara mereka bikin kamu supaya kamu harus beli ini parfum gitu. Dengan meyakinkan bahwa itu parfum wanginya enak banget. Enak banget dengan cara apa? Dengan cara apa ya? Misalnya kayak mendeskripsikan wanginya itu lebih detail. Terus lebih misalnya komposisi yang ada di parfum itu bisa kita paham juga kan ya. Karena kalau mereka jelasin wangi parfum dengan bahasa kita orang-orang awam yang nggak tahu pasti susah juga gak sih? Ya? Iya. Jadi mungkin dari cara penyampaiannya kan. Yes. Oke. Nah, menurut kamu ini penting gak sih personal branding seorang influencer atau selebriti ini dalam membangun kepercayaan mereka terhadap parfum yang mereka promosiin? Personal branding. Yes. Personal branding kayaknya nggak terlalu penting deh. Kenapa tuh nggak terlalu penting? Ini parfum kan. Terus kalau digabungin sama personal branding kurang deh. Kurang. Oke. Nah, menurut kamu nih antara Shop & Co dan juga Scarlett, bagaimana sih yang lebih tepat memilih influencer ataupun selebriti sesuai sama citra mereka? Kalau Scarlett itu influencernya siapa ya? Biasanya Scarlett sih ada dari Sandrina, Michelle. Oke, kalau yang Shop & Co? Kalau Shop & Co jujur aku juga jarang sih lihat. Iya, Aku paling juga dari jarang influencer sih di TikTok ya yang mereka promosi. Yang mereka iya sih. Jadi apa pertanyaannya? Brand mana yang lebih tepat nih memilih influencer ataupun selebriti dalam membangun yang sesuai sama citra mereka? Ya Scarlett. Kenapa tuh? Mereka lebih karena ini produk mereka cantik ya. Oh iya, lebih cantik, feminin banget dengan pemilihan influencer atau selebriti yang kayak Michelle gitu. Menurutku tepat sih. Kalau ini menurutku lebih kayak mereka kurang untuk influencer dan juga selebriti mereka kurang. Tapi yang review banyak. Oke. Nah, jika nih misalnya selebriti yang promosiin parfum sampai atau masker ini punya citra yang buruk atau nggak sesuai sama brandnya, itu bisa mempengaruhi kamu nggak sih untuk membeli? Kalau aku sih kan lihat dari brandnya ya, kualitas produknya. Jadi kayak kalau ada citra buruk kayaknya nggak terlalu masalah buat aku. Oke, berarti karena aku juga nggak merhatiin influencernya. Oke, berarti kalau misalnya emang influencernya ada masalah segala macam, kamu ya udah tetap beli produknya kan. Kalau menurut aku enak ya udah aku beli. Oke, mungkin itu aja untuk pertanyaan tentang parfum. Kasih ya Melody. Terima kasih sudah tanya-tanya. Oh my god, kasih ya Melody. Selamat malam semuanya. Jadi hari ini kita akan podcast asik. Coba lihat